Selamat datang, host. Sekarang, saya berikan misi sistem. Apa? Aku ini. Sudah pindah? Ya, tugasmu adalah dalam 100 hari, temukan pasangan impian dan menikah. Jika tidak, kau akan dihapuskan. Dihapuskan apa? Di kehidupan sebelumnya, aku hampir 30, tidak pernah pacaran. Sekarang kau suruh aku menikah dalam 100 hari. Aku celaka. Nona Lin, aku akan bicara terus terang. Meskipun aku tidak punya mobil atau rumah, dan sudah bercerai, tapi kamu juga tidak muda lagi, sudah hampir 30. Jangan pilih-pilih terus, bisa dapat pria sepertiku. Sudah bagus. Lao Deng, kalau bukan karena aku beberapa tahun ini sibuk sampai tidak punya waktu pacaran setiap hari di kantor lembur, masa kau berani menunjuk-nunjuk? Ah, muda tidak tahu pria baik salah jadikan kerja sebagai harta. Ku dengar kamu juga pencinta wajah. Pria ganteng tidak berguna. Kalau kamu terus menunda, benar-benar tidak ada yang mau. Ah, kamu. Tampan adalah batas bawahku. Tidak berguna, itu keadaanmu sekarang. Tolong, aku belum pernah merasakan pria. Belum pernah pacaran. Aku tidak boleh mati. Terdeteksi host reaksi emosi yang kuat. Sekarang otomatis mengikat untuk host sistem ekspresi super kaya. Sistem ini akan saat host mengalami fluktuasi emosi kuat, secara otomatis mencocokkan ekspresi yang sesuai. Jangan, sistem jelek apa ini, memalukan. Hapus, hapus, hapus. Kau serius? Silakan host terima. Buku petunjuk penggunaan ekspresi. Lihat penggunaan detail. Paket emoji masih bisa dipakai. Tolong! Ada orang enggak? Tolong! Sakit! Haha, ini kayak nih, bunuh pangeran kecil dulu, pulang terima hadiah, lalu main-main dengan cewek ini. jual ke tempat pelacuran, bisa untung lagi. Pangeran, lihat, pangeran kecil di sana. Cuan Wang, cuan. Hamba akan pergi mengambil. 2 orang itu diurus. Selamatkan pangeran kecil. Tunggu. Lihat dulu. Gadis itu. Sepertinya melindungi An. Cari tahu dulu teman atau lawan. Jangan sampai salah bunuh orang tak bersalah. Pangeran kecil. Apa-apaan ini? Kau monster? Salah? Kau bilang siapa yang bodoh? Kau pikir kalau bunuh dia, kau masih bisa hidup? Maksudmu? Pangeran kecil dibunuh, Kaisar pasti akan memburu kamu ke seluruh kota. Dan majikanmu, menurutmu, apakah dia akan membiarkanmu hidup? Lagi pula mulut orang mati yang paling tertutup rapat. Tidak takut bahaya, berpikir jernih. Cukup menarik. Untung aku sebelumnya belajar psikologi. Salah, jangan mencoba cuci otakku. Kalau tidak bawa kepala, aku bahkan tidak bisa hidup hari ini. Kau, pikirkan baik-baik. Ada apa? Nanti, setelah buka baju baru bicara. Aku telah menjaga kesucianku hampir 30 tahun. Lebih baik mati daripada memberikannya padamu. Terdeteksi host mengalami bahaya maut. Host dapat memilih apakah akan menggunakan senjata dalam paket emoji untuk mengeluarkan skill yang sesuai. Bisa digunakan seperti ini? Kalau begitu mati saja kalian semua. Bersambung. Mulai bunuh. Pangeran ilmu rahasia apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Aneh. Sangat aneh. Siapa sebenarnya dia? Aduh, habis pangeran kecil melihat langsung aku membunuh dengan stiker. Apalagi di zaman kuno, bahkan di abad ke-21, ini tidak masuk akal. Bodhisatwa kakak cantik, kamu adalah bodhisatwa. Ceritanya sedikit berbeda. Ya kakak, bisakah dulu tolong sembuhkan racun ular? Astaga, lupa. Aku antar kalian kembali ke istana. Naik. Tampan wajah ini benar-benar tidak kalah dengan bintang papan atas. Jika kamu tidak naik, pangeran kecil akan mati. Ulurkan tangan.
Halo, malu banget. Mau lihat perut six pack? Banyak orang, bagaimana bisa tidak menemukan seorang anak kecil? Kakak Aner sudah ditemukan. Ditemukan, bagus sekali Anerku. Aner digigit ular di hutan lalu dikejar pembunuh, untung Nona Lin lewat. Menyelamatkan Aner, terima kasih, Nona. Kamu tidak hanya menyelamatkan Aner, kamu juga menyelamatkan seluruh kerajaan Xiao. Sudah seharusnya. Kakak, Aku hanya punya satu putra. Jika dia kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup. Kasihan Anerku. Usia masih kecil. kakak. Bukankah sebaiknya panggil tabib istana dulu? Panggil cepat, panggil tabib istana. Baginda, hamba sudah menyembuhkan racun ular pangeran kecil, sudah tidak apa-apa. Ah, sekarang kerajaan Xiao peperangan di perbatasan terus-menerus, rakyat hidup sengsara. Sekarang aku, bahkan anakku sendiri, tidak bisa lindungi. Aku sebagai kaisar terlalu gagal. Kakak, ini bukan salahmu. Ternyata bukan mimpi. Kerajaan Xiao selamat. Kakak Bodhisattva, mohon selamatkan rakyat kerajaan Xiao, mohon. Pangeran tidak akan salah. Ayo berlutut dulu. Mohon restu Bodhisattva. Mohon Bodhisattva selamatkan kerajaan Xiao. Aku. Cepat lihat, Bodhisattva menunjukkan keajaiban. Semua salah paham. Aku hanya wanita biasa. Kakak Dewi, tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kau mengeluarkan senjata dari udara kosong. Ini kadang-kadang memang bisa ada kejadian seperti ini. Nona Lin, saat ini kas negara kosong, para prajurit bahkan tidak punya senjata yang layak. Jika kau bisa mengeluarkan senjata, kau bisa memimpin para prajurit ke medan perang untuk membunuh musuh. Ini pergi berperang? Tidak. Berperang. Itu bisa menyebabkan kematian. Aku belum pacaran. Jangan sampai mati muda. Kumohon, Nona selamatkan kerajaan Xiao. Aku ingin tahu, apakah Nona Lin sudah menikah? Tentu belum. Kalau begitu, aku berjanji padamu, asalkan kau bisa mengusir bangsa barbar menjaga keamanan kerajaan, Xiao aku akan mengangkatmu menjadi guru negara. Guru negara, kedengarannya, hal yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Siapa yang mau? Selain itu pria di seluruh negeri bisa kau pilih, aku sendiri akan menikahkanmu. Seluruh negeri pria pilih sesukamu, perut six pack pria tampan dan rupawan deal. Tugas ini aku ambil. Baik, Nona Lin sungguh memahami kebenaran dan keadilan. Pangeran Xuan, kau ikut juga berperang, kau sudah 20. Saatnya berkontribusi untuk negara baik, kakak kaisar. Apa? Dia baru 20. Sama seumur dengan adikku sendiri. Kakak transfer lagi 200 perak dong. Kumohon, kak. Tidak. Pangeran Xuan tidak usah tunggu setelah pulang dari medan perang, pilih lagi. Sepanjang hidupku suka pria maco, suka pria tampan. Tapi yang tidak bisa aku terima cowok muda. Sayang sekali, otot-otot ini tidak bisa disentuh, juga tidak bisa dipegang. Nona Lin, ada apa denganmu? Apa ada yang tidak enak badan? Tidak apa-apa. Ayo, Pangeran Xuan adik. Pangeran Xuan adik. Sikap Nona Lin padaku sepertinya tiba-tiba jadi dingin sekali. Kumohon, tuan-tuan, beri aku jalan hidup. Cucuku yang kecil, hanya tinggal aku satu-satunya keluarga. Baiklah, pergilah. Jangan. Orang Xiao, bodoh seperti babi. Sayangku, aku ingin kau bayar dengan nyawamu. Belum selesai? Bersambung. Sayang, aku minta nyawamu. Berani kau serang diam-diam? Aduh, ternyata cewek. Cantik juga, hai kawan-kawan serang. Bunuh dulu laki-laki ini, lalu ikat perempuan ini. Main dulu, nanti dibunuh. Ayo, hari ini gak ada yang bisa kabur milikmu. Mana meriam Italia? Bawa ke sini. Sihir, ini sihir, lari.
Betul hari ini gue pakai sihir buat kalian. Sayang-sayang jadi popcorn sistem tembak. Apa ini? Lari? Sia. Terlambat, Lari. dengar, kalian semua. Kerajaan Xiao perlakukan tawanan dengan baik dan lindungi rakyat tak bersalah. Sekarang, turunkan senjata dan menyerah, itu satu-satunya jalan keluar. Kalian jauh dari keluarga bertempur mati-matian di depan. Sementara raja kalian bersenang-senang di istana. Orang macam itu pantas dihormati? Aku menyerah. Aku nggak mau perang lagi. Aku ingin pulang. Selamat, Tuan berhasil pakai stiker mengusir musuh, menyelamatkan rakyat dua negara dari penderitaan, dapat skill baru stiker menular. Dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Nona Lin benar-benar penyelamat kerajaan Xiao. Panggil orang, atur formasi. Nona Lin, terima kasih atas kerja kerasmu. Mulai hari ini, kau jadi penasihat kerajaan Xiao. Iya. Dan juga, Astaga, Kakanda ini tidak sopan. hei. Nona Lin adalah pahlawan besar kerajaan Xiao. Apa artinya sopan santun? Pergi. Kalian semua pergi. apa maksud Pangeran Xuan? Ngomong-ngomong pas, coba skill baru padanya sistem. Sistem aktifkan stiker skill menular target Pangeran Xuan. Kakak memikatku. Ini lucu banget. Inikah yang tegas dan kejam, yang tidak pernah mundur? Iya, sangat kontras. Berani mempesona anakku. Perempuan sihir. Nantikan kelanjutannya. Ibu Suri, Anda salah paham. Nona Lin bukanlah seorang iblis, dia adalah penyelamat kerajaan Xiao Baginda. Bak, meski aku bukan ibu kandungmu, tapi aku melihatmu tumbuh besar. Kau polos sama seperti Pangeran Xuan, paling mudah terpengaruh. Aku tidak terpengaruh siapapun. Aku memang suka padanya. Sejak pertama kali melihatnya, aku langsung suka padanya. Kurang ajar. Suka sejak pandangan pertama, kalau bukan pengaruh apa namanya? Kau adalah Pangeran Xuan yang terhormat selir. Macam apa yang tidak bisa kau dapatkan? Ibu Suri, Anda salah paham. Terhadap Pangeran Xuan, aku tidak tertarik. Bukan karena Pangeran Xuan tidak cukup baik. Pangeran Xuan tampan, latar belakangnya baik. Tapi aku 6 tahun lebih tua darinya. Pada adik kecil aku tidak tertarik. Apa katamu? Kau berani menghina anakku? Baik sekali. Dari kecil aku tak pernah berani membentaknya. Satu kalimat pun kau berani menyakiti hatinya seperti ini. Kau buat anakku tidak bahagia, maka kau juga tidak akan bahagia. Baginda, kita lanjutkan. Tadi yang gagah, para pria itu belum selesai kupilih. Mudah saja, sebentar ku suruh mereka. Baginda, tidak baik. Baginda, 50 pria tentara Inggris tadi, semuanya dijodohkan Ibu Suri dengan para putri pejabat tinggi. Sudah menikah sekarang. Ibu Suri memang tegas. Nona Lin, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Pria? Tidak penting. Ibu Suri keterlaluan. Banyak pria tampan, dia tidak menyisakan satupun untukmu, semua dinikahkan. Aku cuma ingin menikah dengan pria tampan. Kenapa sulit sekali? Tidak kusangka baik di zaman modern maupun kuno aku tidak bisa lepas dari status jomblo. Gosi, bagaimana kalau besok kita pasang pengumuman mencari jodoh secara terbuka? Tidak baik. Terlalu ramai. Ibu Suri tahu pasti akan menghalangiku. Sekarang, hanya ada 2 kemungkinan. Tunggu Pangeran Xuan menikah dulu, Ibu Suri otomatis tidak akan lagi menganggap aku sebagai duri dalam daging. Tapi harus menunggu sampai kapan? Lalu cara kedua apa? Cari cara untuk melakukan sesuatu secara diam-diam. Tapi cara ini sementara belum terpikir olehku. Tidak kusangka Guoshi berjasa sebesar ini. Tapi keinginan kecil untuk menikah saja tidak bisa terpenuhi. Akhirnya Baginda ingkar janji. Tidak bisa. Baginda juga tidak mudah. Saat ini perang terus. Resesi ekonomi. Baginda mana ada pikiran untuk melawan Ibu Suri. Resesi ekonomi. Aku punya ide berani. Ada apa, Gosi? Mingyue,
Ambilkan jubah resmiku, aku mau menghadap. Sekarang, malam-malam. Tunggu bersambung. Bukan karena perang mempengaruhi ekonomi, terbalik semua terbalik. Guru negara datang larut malam. Ada urusan apa? Maksudku, keputusan kaisar selama bertahun-tahun semuanya salah. Dia tidak akan marah dan membunuhku, kan? Guru negara, kau adalah pahlawan besar kerajaan Xiao. Katakanlah apa adanya, jangan ragu. Katanya hati kaisar sulit ditebak. Sistem skill paket emoji sistem menular dari orang ke orang. Aktifkan, ikat kaisar. Yang mulia, kata Anda, akhir-akhir ini kerajaan Xiao terus-menerus diserang oleh negara-negara bawahan karena perang ekonomi semakin buruk. Benar. Begitulah. Sebenarnya tidak. Dia menyangkal yang mulia. Karena ekonomi tidak berputar, itulah yang menyebabkan resesi ekonomi. Lalu kenapa ekonomi tidak berputar? Dia sedang mempertanyakan. Yang mulia, selesai, guru negara, ternyata sombong. Dia menjadi besar kepala. Sebenarnya kenapa? Kalau begitu, tolong beri petunjuk, guru negara. Setelah menyelidiki, hamba menemukan di kerajaan Xiao, urusan pernikahan masih mengikuti perintah orang tua dan kata-kata mak comblang. Memang begitu. Tapi bagaimana pernikahan bisa mempengaruhi ekonomi? Bolehkah hamba bertanya, Yang mulia, apakah pernikahan seperti itu akan bahagia? Apakah ada yang mau punya anak tanpa generasi penerus? Tidak ada harapan baru, indeks kebahagiaan rakyat akan turun tentu, mempengaruhi perputaran ekonomi. Apa yang dia katakan? Kerajaan Xiao tidak punya harapan, rakyat tidak bahagia. Kamu tahu, jangan salah. Aku mengerti. Jika aku adalah seorang rakyat biasa yang hidup bahagia dan sejahtera, tentu akan mengajak istri dan anakku ke jalan membeli permen gula figur. Penjual permen gula mendapat untung senang, lalu membawa uang membeli baju baru dan seterusnya, maka uang akan berputar. Anak muda bisa diajar. Terima kasih atas pujian guru negara. Kalau begitu, apakah guru negara punya rencana bagus? Tentu. Tolong beri petunjuk. Terbalik, aturan langit dilanggar. Benar-benar terbalik aturan langit. Tunggu bersambung. Di sini rakyat dapat bebas memilih pasangan yang diinginkan, tanpa memandang usia dan jenis kelamin, semua bisa bebas bercinta. Rencana guru negara ini sangat bagus. Begitu biro jodoh dibentuk, data pria tampan yang banyak tentu bisa kupilih sesukaku. Dan biro jodoh adalah departemen resmi yang diakui. Lihat bagaimana selir tua itu mengacau. Bebas Setelah memilih bercerai, pasangan nikah. Segera cari pasangan baru. Setelah bercerai selesai segera dalam 15 pilih menit yang lalu, segera pilih pasangan baru. Setelah bercerai, segera pilih pasangan baru. Setelah bercerai, segera pilih pasangan baru. Kesetaraan gender, yang ini bagus, saya mau daftar. Saya juga ikut. Akhirnya tidak perlu dengar kata ayah lagi. Saya juga ikut. Semua antre dengan rapi. Jangan khawatir, semua akan terdaftar. Setelah pendaftaran selesai, masuk ke dalam cari pelukis untuk membuat potret. Siang bolong mencuri uang. Sistem skill transfer orang ke orang, ikat pada pengemis kecil itu. Dompetku, siapa yang mencuri dompetku? Tidak akan ketahuan kan? Itu dia, pukul dia. Semua tenang dulu, dia masih kecil, dan hari ini adalah hari pembukaan biro jodoh. Biarkan aku membawanya pulang untuk memberi sedikit hukuman. Wanita jahat. Aduh, kamu bilang aku jahat? Mencuri masih merasa benar. Apa ini? Cepat ambil. Kau jujur saja. Kenapa mencuri? Aku akan mengambilnya. Orang tuaku beberapa tahun lalu tewas di medan perang. Saat itu aku baru 10 tahun. Masih punya adik perempuan yang harus dihidupi. Hanya bisa mencuri atau mengemis. Lama-lama jadi kebiasaan mencuri. Perang itu kejam. Anak yang malang juga. Bawa adikmu ke sini. Mulai sekarang kalian di biro jodoh ini bantu aku bekerja. Makanan di sini enak, juga ada tempat tinggal. Bagaimana? Apa kau sebaik itu? Pasti ada syaratnya kan? Syaratnya adalah, kalau ada pria tampan yang datang mendaftar, kau harus segera memberikan datanya untuk kulihat. Lebih baik yang punya perut six pack. Ah,
Benar saja dia menyimpan pengemis kecil itu. Dia menyimpannya. Tidak kira semudah ini. Entah apa yang dipikirkan Baginda, sampai-sampai memberikan jabatan guru negara pada wanita bodoh dan lemah hati ini, memberinya gelar guru negara. Tuan benar. Wanita itu kelihatannya seperti perempuan bodoh dan tidak punya otak. Lihat pria langsung tergila-gila. Beritahu pengemis kecil itu, ini racun lambat, jangan diberikan terlalu banyak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jika dia mati terlalu cepat setelah menjabat, aku mantan guru negara ini menjadi orang yang paling dicurigai. Baik, Tuan. Bersambung. Ini cukup tampan. Yang ini berotot tapi, yang ini terlalu kurus. Kak, silakan minum teh. Omong-omong, siapa namamu? Nama saya Lin Qingfeng. Lin Qingfeng. Nama yang bagus. Kalau adikmu? Namanya Lin Qingyue. Sama-sama Margalin. Mulai sekarang aku yang lindungi kamu. Terima kasih, Tuan Lin, atas perhatiannya. Negeri Xiao yang luas. Kenapa tidak ada yang membuatku jatuh hati pada pandangan pertama? Tidak bisa. Aku 6 tahun lebih tua dari Pangeran Xuan, terlalu jauh. Mohon Tuan Lin membela saya. Beberapa hari lalu di Biro Perjodohan, aku bertemu Tuan Liu. Tapi tak kusangka dia penipu. Hanya 2 hari, dia menipuku 50 KL. Tahu aku sudah tak punya uang, lalu memutuskan kontak denganku. Tuan, itu semua maharku. Bahkan di zaman kuno ada penipuan pernikahan. Baik dulu maupun sekarang, Dota Aruf sebenarnya berisiko. Bagaimana aku bisa lupa hal ini? Jangan menangis dulu. Aku akan mengirim orang untuk memburunya habis-habisan. Karena ini terjadi di biro perjodohanku, aku pasti bertanggung jawab sampai tuntas. Qingfeng, Nona, penipu uang macam ini pasti suka judi atau suka perempuan. Bawalah orang dengan lukisan wajah. Geledah semua kasino dan rumah bordil di kota. Pasti harus temukan pria bajingan ini. Baik, Nona. Kamu pulang dulu. Aku pasti memberimu kepastian. Terima kasih, Tuan Lin. Begini tidak bisa. Jika dalam proses ta'aruf, tertipu hati atau uang, pasti akan meninggalkan trauma, tidak berani ta'aruf lagi. Omong-omong, aku bisa menggunakan sistem menyebar dari orang ke orang. Aktifkan siap. Wah. Mesum. Ternyata kamu juga. Tuan, bagaimana dengan kekayaan keluarga Anda? Kebetulan, saya punya banyak uang. Uang? Uang datang dari segala penjuru. Pangeran sudah ditemukan keberadaan guru negara. Di mana? Dia mendirikan sebuah biro perjodohan di Jalan Panjang. Ternyata dia tidak sengaja menghindariku. Tunggu. Apa? Biro perjodohan? Katanya diizinkan oleh Baginda, didirikan oleh guru negara untuk rakyat, memilih pasangan sendiri. Ayo, ikut pangeran pergi ta'aruf. Bersambung, bersambung. Kak, ini dia cowok ganteng yang baru daftar. Yue sengaja bawakan untuk kamu lihat dulu. Yue paling manis deh ada. Pangeran keluarga kaya. Jago bela diri bagus bawah six pack 8. Yue, di mana orangnya sekarang? Kak, orang itu di kelompok kedua, duduk di meja. Oh iya. Wah, badannya bagus ya. Jangan.
Aku puas sama kamu. Entah. Kamu. Xuan Wang, ternyata kamu. Tunggu. Itu kakak sendiri yang barusan bilang, kamu sangat puas denganku. Sekarang kenapa marah-marah lagi padaku? Informasi pendaftaran Biro Perjodohan. Tidak boleh berbohong. Kamu tidak hanya berbohong tentang identitas, tapi juga mengubah usia. Itu pelanggaran. Tapi aku, Kualifikasi perjodohanmu hari ini dibatalkan. Pergilah. Pergi semudah itu? Kakak, kakak, Tuan Lin, Baginda memanggil Anda ke istana. Baik, aku akan pergi sekarang. tunggu aku. Aku ikut. Guru Lin, rencana ini sangat cemerlang. Pagi tadi gubernur melapor, sejak Biro Perjodohan didirikan, tingkat pernikahan naik drastis, dan kecepatan menikah, disambar dan kecepatan menikah, jauh lebih cepat daripada saat dijodohkan. Selamat, Baginda. Tingkat pernikahan meningkat, tingkat kelahiran pasti akan mengikutinya. Penduduk kerajaan Xiao akan ikut naik, pada saat itu perekonomian akan berputar. Semua masalah akan teratasi. Bagus. Guru, kata-katamu bagus. Guru kembali untuk kerajaan Xiao, membuat prestasi besar, panggil orang. Hadiah 100 tael emas, 10 set alat tulis, 100 potong sutra indah. Iya, Baginda. Terima kasih, Baginda. Apa gunanya barang-barang ini bagiku? Apakah, Guru, belum menemukan orang yang diinginkan? Apakah Baginda Membantumu mencari, kakak. Aduh, aku tiba-tiba sakit kepala parah. Kalian mundurlah dulu. Jangan datang lagi jika tidak ada urusan. Oh. Pangeran Xuan, kamu benar-benar baik. Hanya saja aku tidak bisa menerima perbedaan usia. Kita tidak mungkin. Jangan buang waktumu padaku. Kamu punya hak untuk memilih. Aku punya hak untuk mengejar. Orang yang aku yakini. Tidak akan aku lepaskan. Hati-hati. Aduh, celaka. Di balik tembok itu adalah lapangan panahan. Sering ada anak panah yang meleset. Terbang ke sini. Kakak, jangan khawatir. Mulai sekarang jangan jalan sendirian di sini. Aku tidak tahan lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Peduli berapa tahun bedanya, bukannya langsung menikah. Cium dulu, urusan nanti. Tunggu. Bersambung. Wanita jalang, katanya tidak tertarik pada anakku. Ibu, kalau ada masalah, hadapi aku. Akulah yang pertama kali menyukai Nona Lin. Nenek sihir. Jangan keterlaluan. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Hari ini aku datang ada urusan penting. Anakku, akhirnya ketemu kamu. Ini salah ayah. Ayah yang kehilanganmu. Kemarin ada pelapor datang. Ada pasangan dari negara tetangga. Membawa lukisan. Mencari putrinya dari jauh. Lihat lukisan itu. Itu Nona Lin. Maka, dengan baik hati, aku mencari mereka. Sejak aku melintasi waktu, aku belum tahu identitas diriku sendiri. Juga tidak ada ingatan pemilik asli. Apa benar mereka orang tuaku? Anakku, lihatlah giok ini. Sembah sujud kepada mertua. Kamu cepat pulang ke istana. Jangan mengganggu pertemuan keluarga Nona Lin. Mertua yang terhormat, lain hari saya akan berkunjung. Tunggu aku. Bersambung. anakku. Cepat ikut aku pulang. Lihatlah nenekmu. Sejak kamu hilang, dia tidak nafsu makan sama sekali. Hanya saat melihatmu, dia baru bisa makan sedikit. Aku berkemas sebentar lalu ikut kalian. Sistem aktifkan skill meme menular. Ikat pasangan ini. Kalian bukan orang tuaku. Nah, apa yang kamu katakan? Lihatlah giok ini. Kalian berasal dari negara tetangga, tapi sepanjang jalan ini kalian tanpa bertanya arah. Bisa berkeliling di jalan-jalan.
Jelas kalian orang Xiao Guo. Jadi kalian sangat paham dengan medan Xiao Guo. Aku ingin mengingatkan, aku adalah guru negara. Tindakan kalian ini bukan sekadar penculikan biasa. Menculik guru negara Xiao Guo, hukuman apa yang pantas? Menurut hukum, mata-mata hukumannya dicabik-cabik oleh kuda. Ini, guru negara, kami salah. Ibu Suri yang memberi kami uang. Ketemu. Di sini. Bersambung. Kalian mau bunuh aku, ya? Bukan kami. Kami nggak ada hubungannya. Kirain siapa? Cuma cewek lemah nggak berdaya? Masa harus segini ributnya manggil kita semua? Udah pada dateng? Mending kita happy dulu. Pembunuh, tentara musuh, preman, mirip semua. Sudahlah, kok pada iseng goda-godain aku? Aku masih perawan, tahu. Karakter jahat di skenario ini terlalu datar. Dan main-main boleh, tapi berani macam-macam sama nyawaku, keterlaluan. Gue lawan kalian. Apaan tuh? Cewek ini bisa sihir. Kabur! Enggak, kita banyak, takut sama dia, keterlaluan. Dia cuma punya keterlaluan, cangkul buat bertani. Iya, ayo, serbu. Mbak, ampun, bang, cangkulnya hilang, kita takut apa? Diam, lo tahu apa? Ini namanya senapan. Mbak, ampun, salah paham, kami salah orang. Bersambung. Semua pada bully aku. Aku cuma mau menikah dengan orang baik. Hidup tenang. Apa salahku? Baginda, ada masalah. Kenapa kau begitu panik? Laporan darurat dari Chen. Kekeringan di selatan tahun ini sangat parah, panen musim gugur gagal total, rakyat sudah sulit bertahan. Saat ini ribuan pengungsi berbondong-bondong menuju kota. Apa? Tak kusangka, baru selesai perang, sekarang bencana alam datang. Apa ini pertanda langit mau menghancurkan kerajaan Xiao? Ando, guru negara? Di mana guru negara? Lapar banget. Dari pagi sampai sekarang, air minum aja nggak sempat. Ini bukan perlakuan untuk guru negara. Mendeteksi inang keinginan kuat terhadap makanan. Sistem ini dapat menyediakan untuk inang keterampilan stiker ganda. Apakah inang ingin mengaktifkannya sekarang? Aktifkan, bawakan aku 100 porsi hotpot. Lapar. Lihat. Apa ini? Bersambung. Bersambung. Baginda, saat ini para pengungsi berdatangan beramai-ramai. Mereka merampok di jalan seenaknya. Hamba mohon izin untuk membunuh para pengungsi untuk menenangkan rakyat. Jangan Baginda, pengungsi juga rakyat. Mereka merampas makanan di jalan itu hanya karena mereka terpaksa dalam keadaan lapar parah. Lagi pula, para pengungsi tidak melukai orang, hukuman mati terlalu berat. Tapi bagaimana kita bisa menolong puluhan ribu pengungsi ini sampai kapan? Semakin banyak pengungsi dari selatan datang mengungsi, bagaimana kita menempatkan mereka? Benar, itu puluhan ribu pengungsi. Apa yang harus kita lakukan? Para menteri, tenanglah, aku sudah mengutus orang mencari guru negara. Guru negara pasti punya cara. Baginda, hamba khawatir. Baginda terlalu percaya pada guru negara. Maaf, hamba bicara terus terang. Hanya seorang wanita biasa. Baginda jangan menaruh harapan terlalu besar padanya. Hamba setuju. Jika Baginda bersikeras menunggu guru negara, dikhawatirkan akan menghambat urusan rakyat. Lapor. Selamat, Baginda. Masalah makanan pengungsi sudah diatasi oleh guru negara. Aku tahu guru negara memang adalah penyelamat kerajaan Xiao. Dalam semalam ribuan pengungsi sudah kenyang. Kata-kata Tuan jangan terlalu berlebihan. Jika para menteri tidak percaya, boleh ikut hamba tua ini. Sekarang ke jalan panjang, buat lihat sendiri. Baik, ayo, aku juga ingin lihat. Lihat trik apa lagi yang dipakai guru negara. Tunggu. Apa? Lari. Sungguh tidak berguna. Dua orang berusia 50-an bisa ditakuti oleh seorang gadis kecil. Ibu Suri, ini dua orang itu. Uang kertas yang dikembalikan semalaman.
Mereka bilang, gadis itu adalah guru negara. Mereka tidak berani berbohong lagi, takut dihukum mati. Ibu, berani-beraninya kau memperdaya Waning? Anakku, dengarkan ibu menjelaskan. Aku sekarang pergi mencari Waning. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, Kau, apa yang akan kau lakukan? Jangan-jangan kau ingin membunuh ibu? aku akan mengebiri diri sendiri. Tidak akan menikah lagi. Beraninya dia. Anakku, ibu juga demi kebaikanmu. Gandakan, 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 super. Dewa. Nona Lin benar-benar dewa. Bersambung. Apa ini? Belum pernah lihat. Enak banget. Makanan di sini pedas dan wangi. Bikin badan hangat. Bertahanlah. Jangan dimakan. Kalau dimakan, nggak bisa dapat stiker ekspresi. Maaf. Aku gagal menjagamu. Pangeran, jangan khawatir. Baginda guru terlalu lelah, dan lama tidak makan, jadi sementara pingsan. Dokter bilang, beri air gula dulu, nanti setelah sadar, makan lagi, pasti sembuh. Biarkan aku. Mohon pangeran jaga diri. Tapi kau sakit. Butuh nutrisi. Sudah. Terima kasih, pangeran. Pergilah. Jangan cari aku lagi. Kenapa? Kau jelas suka padaku. Kenapa terus menolakku? Memang, awalnya kupikir kau masih muda, belum dewasa. Tapi kemudian kusadari, kau orang yang tenang dan matang. Aku juga meyakinkan diriku. Melewati batas usia. Kalau begitu, kenapa masih usir aku? Karena sekarang aku tidak suka padamu. Aku suka orang lain. Tidak. Aku tidak percaya. Apa hakmu tidak percaya? Kau pikir di seluruh kerajaan Xiao, tidak ada pria yang lebih baik darimu? Apa pangeran terlalu percaya diri? Bukan. Pergilah. Mohon pangeran ke depannya, jangan ganggu hidupku lagi. Menunggu. Belum selesai. Kakak, ini data 10 pria tampan, seperti biasa, aku bawa dulu untuk kakak lihat. Hari ini tidak usah lihat dulu. Pria tampan tidak dilihat, tidak seperti gaya kakak. Penasihat negara sudah beberapa hari tidak hadir di sidang pagi. Apakah sakit? Yang mulia, penasihat negara tidak apa-apa, hanya setiap hari murung, tidak mau makan. Belum pernah pacaran. Sudah merasakan pahitnya putus cinta. Aku seharusnya tidak jatuh hati padanya. Masalah kekeringan saat ini, masih perlu saran dari penasihat negara, tapi penasihat negara seperti ini, aku tidak tega untuk bertanya. Yang mulia, bagaimana jika aku menemani penasihat negara jalan-jalan? Penasihat negara. Semua hal dipikirkan dengan lapang dada. Tidak ada yang tidak bisa dilewati. Kamu masih muda. Penasihat negara. Di mana-mana ada bunga yang indah. Kenapa harus terpaku pada satu bunga? Negara Xiao kita paling tidak kekurangan pria. Lihatlah di jalan ini, lihat. Ini sampai mana? Kusir. Astaga, sepertinya salah jalan. Tidak baik. Nyonya kita sepertinya sampai di daerah kering di selatan cepat. Di sini emas sebanyak apapun tidak bisa membeli seteguk air. Cepat putar balik. Yang di dalam kereta, apakah ada air? Serahkan air, kalian selamat. Tuan, ampuni kami. Aku hanya seorang kusir, tidak punya apa-apa. Saudara-saudara serbu. Pasti ada air di dalam kereta. Aku haus sekali. Kalau tidak, ambil darah mereka untuk diminum. Apa? Penasihat negara. Penasihat negara. Jangan bersedih dulu. Cepat pikirkan cara. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sistem. Terserah kamu. Siap, Tuan, biarkan aku menenggelamkan mereka. Wah. Air, air.
Bersambung. Bodhisatwa, kami tidak sengaja menyinggung Bodhisatwa. Mohon Bodhisatwa selamatkan kami. Air. Itu air. Bodhisatwa telah muncul, terima kasih Bodhisatwa. Cepat kembali dan beritahu, Yang Mulia Guosi bisa mengatasi masalah kekeringan, suruh Yang Mulia menahan Pangeran Xuan, jangan sampai dia bertemu dengan Guosi. Guosi. Maafkan aku, kau harus bersabar 2 hari. Kakak. Kau tahu Nona Lin sebenarnya pergi kemana? Sepengetahuanku, bukankah kalian sudah putus? Aku sudah bertanya-tanya. Beberapa hari ini dia tidak bahagia. Jika benar dia bertemu pria baik, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Jadi aku tidak akan menyerah padanya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Guosi dia. Yang Mulia, baru saja Permaisuri menyuruh seorang dayang menyampaikan pesan. Kau dan Guosi tidak cocok. Aku tidak bisa memberitahumu di mana dia. Kembalilah. Sepertinya kakak juga telah disuap oleh ibuku baik. Aku akan mencari sendiri. Apa-apaan ini? Guosi menangis sampai tertidur. Tapi air ini masih belum cukup. Ada jawaban dari Baginda? Baginda Ratu berkata. Ah, ini. Ya, terpaksa begini. Ada apa dengan Ratu? Guosi, kau harus tabah. Xuan Wang dia. Menualam, meninggal karena kecelakaan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku harus kembali mencarinya. Guosi, Xuan Wang sudah dimakamkan. Jadi, jika kau kembali, juga tidak akan membantu. Bodhisattva sudah bangun tidur. Bodhisattva memberi hujan lagi. Guru negara menangis 3 hari 3 malam, akhirnya tanaman selesai dia iri. Guru negara Anu barusan Baginda mengirim pesan. Bilang kalau Raja Xuan mungkin belum mati, sepertinya orangnya salah lihat. Niang tidak perlu menghiburku. Dari awal tahu hasilnya begini dulu, kalaupun harus mempertaruhkan nyawa juga akan bersamamu. Kalau kamu mau pergi mencarinya, silahkan injak tubuhku saja. Ibu sungguh berpikir ibu bisa menghalangiku? Benar-benar tidak bisa disembuhkan. Kamu bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dunia ini luas. Bagaimana kamu mencarinya? Cari dari kota ke kota. Jika ibu masih menghalangiku, jangan salahkan aku jika aku putuskan ikatan ibu anak. Xiao, Jing Xuan. Wah, orang ini berani memanggil langsung nama Raja Iblis bermuka dingin. Gak mau nyawa ya? Kamu tahu apa? Ini guru negara yang baru menjabat. Bahkan kaisar juga harus memberinya muka. Siapa yang mengganggumu? Siapa yang mengganggumu? Bukankah kau sudah mati? Kau berani membohongiku? Aku mati. Sejak kapan? Cepat, aku merasa tidak enak badan, segera kembali ke istana. Permaisuri, Pangeran, Anda mungkin belum tahu. Guru kerajaan tahu bahwa Pangeran telah gugur, menangis 3 hari 3 malam. Lihatlah, dari selatan ke utara, air di tanah ini semua adalah air mata guru kerajaan. Apa? Siapa sebenarnya bajingan itu yang menyebarkan berita bahwa aku mati? Kau dan guru kerajaan tidak cocok. Aku tidak bisa memberitahumu di mana dia. Aning, kau pulang dulu. Ada urusan, sebentar lagi. Pangeran datang, maafkan hamba tua ini. Jing Xuan, ada apa?
Kakak, jika kamu berani lagi menipu Aning membuatnya sedih. Inilah aku terakhir kali memanggilmu kakak. Aduh, salah paham. Aku ingin membantumu mengujinya posisimu di hati guru negara. Coba pikirkan. Tanpa kebohongan baik hati dari aku ini. Apakah guru negara bisa melihat hatinya sendiri? Tidak bisa pakai cara seperti itu. Kalau ada lagi, aku akan traktir kamu racun. Meracuni saja sudah berani terang-terangan sejak guru negara baru menjabat, seluruh kerajaan Xiao semakin kacau. Beberapa hari ini, jodoh-jodohan tingkat keberhasilannya tinggi ya, King Feng. Beberapa hari ini kamu bekerja keras. Ku beri kamu libur beberapa hari, ajak Yue main-main keluar. Baik. Aning masih marah ya? Aku tidak akan memaafkanmu. Pergilah, aku ingin kencan. Aning, hari ini ada pesta lampion loh. Bisa tidak berkenan menemaniku jalan-jalan? Mau gak nemenin aku jalan-jalan? Oh ya? Demi lampionnya. Ayo. Kenapa minum banyak hari ini? Ya, karena senang. Cantik banget. Iya, cantik. Aning, beri aku kesempatan. Aku benar-benar suka kamu. Siapa yang tahan? Hatiku seperti hatimu. Matahari dan bulan jadi saksi. Aku sudah menikah denganmu lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak punya perhiasan yang layak. Besok aku akan memberikan mas kawin. Baik. Racun yang kau berikan sudah bekerja. Jika dosisnya kurang, aku tidak bisa melakukan ini, kau cari orang lain saja. Aku perlu mengingatkanmu. Orang tuamu masih menjadi budak di kerajaan Qiu. Hanya dengan satu kataku, mereka akan dijadikan daging mentah untuk memberi makan serigala. SSC. Tunggu, bersambung. Pangeran tidak menginap di sini? Ternyata pangeran cukup konservatif. Apa yang kamu bicarakan? Aning mabuk. Apa aku tipe orang yang memanfaatkan kesempatan? Aning. Ngantuk banget. Malam ini, aku berisik, tidur. Pagi, adik. Apa ini, untukku? Sup penawar mabuk, agak dingin. Aku ganti segelas. Tidak usah repot. Tidak dingin. Tuan Lin, Baginda memanggil Tuan segera ke istana. Ada masalah. Ada masalah lagi? Ayo. Kakak. Maaf. Bersambung.
Guru, akhirnya kau datang. Pagi ini para pejabat dari berbagai daerah melapor, beberapa hari ini ke kantor pemerintah. Semakin banyak perempuan yang mengadu, mereka semua meminta cerai. Dan alasan perceraiannya, semuanya karena suami mereka gemar berjudi. Ada hal seperti itu? Aneh sekali. Semuanya karena satu alasan? Tiba-tiba ada ratusan kasino di berbagai daerah, pemerintah juga kewalahan. Ini semua salah guru kerajaan yang memberikan ide bagus. Terus mendesak untuk menikah dan punya anak. Sekarang ekonomi memang bergerak, tapi semuanya mengalir ke meja judi. Saya juga tidak mengerti, mengapa Baginda sangat percaya pada guru kerajaan, seorang wanita. Setiap hari hanya tahu bicara soal cinta. Diam. Guru kerajaan meredakan perang, meningkatkan ekonomi, menyelamatkan rakyat dari bencana alam. Kalian semua, apa yang sudah kalian lakukan? Masih punya muka untuk bergosip di sini. Guru, jangan ambil hati. Baginda tenang saja. Saya selalu memenangkan orang dengan kebajikan. Syukurlah, syukurlah. Guru. Pukul pelan-pelan. Pukul dia, biarkan dia banyak bicara. Baginda, hamba sakit kepala sekali, mohon pamit. Saya tiba-tiba teringat, ayah saya mau melahirkan, saya pergi dulu. Baginda, rakyat suka berjudi itu bisa diatur. Tapi dalam beberapa hari saja, ratusan kasino dibangun. Di balik ini, pasti ada pejabat daerah yang mendukung secara diam-diam. Bersambung, bersambung. Paduka harus menyelesaikannya sampai tuntas. Selesaikan. Aku pasti akan bekerja sama dengan guru negara. Orang miskin ingin cepat kaya, orang kaya ingin cari sensasi. Taruhan itu tentang ketidakpastian. Dinasti Song. Aku menang lagi. Bayar, bayar. Aku tidak percaya. Aku pertaruhkan uang berobat istriku. Main lagi satu ronde. Bagaimana kalau kartunya terbuka? Sistem, aktifkan paket ekspresi menyebar dari orang ke orang, ikatan semua orang. Pasang taruhan. Aku pasang besar. Aku juga pasang besar. Sudah 6 kali berturut-turut kecil. Aku tidak percaya yang ini masih kecil. Aku juga pasang besar. Semuanya besar. Semua besar. Hei, hei, tunggu sebentar. Aku ganti. Aku juga ganti. Aku pasang kecil. Kalian semua sudah pasang besar. Tidak bisa ganti. Kenapa tidak bisa ganti? Kamu belum buka. Aku juga pasang kecil. Ini jelas-jelas pasang kecil. Buka, buka, buka. Ayo buka, kita semua pasang kecil. Tidak bisa main lagi. Tian-tian. Apa maksudmu? Kalian berdua kong kali kong, ya? Siapa yang kong kali kong? Kalian punya bukti? Apa-apaan ini? Tidak jadi main, aneh sekali. Bagaimana ini bisa dimainkan? Tidak jadi, semua sudah ketahuan, tidak seru, pulang. Tutup pintu. Sistem, orang ke orang, ikat semua menteri. Masalah kasino ini melibatkan banyak pihak, membuat ribuan rakyat kehilangan keluarga. Aku putuskan, harus diselidiki dengan tegas. Orang-orang yang terlibat baik terang-terangan maupun diam-diam, termasuk pejabat istana. Hukum mati tanpa ampun. Tunggu, bersambung. Kolusi dengan kasino bawah tanah ini tidak pantas dihukum mati, kan? Yang mulia benar-benar berniat membunuh, tidak tahu siapa yang sial. Panggil orang. Kecuali beberapa penonton ini, tangkap semua yang lain, bawa ke penjara dan interogasi. Yang mulia, ampunilah. Saya lengah sebentar. Ampunilah, Yang mulia. Saya mengakui kesalahan,
Kepala saya sangat pusing. Ada apa? Mungkinkah beberapa hari ini terlalu banyak menggunakan keterampilan? Guru negara, apakah Anda tidak enak badan? Mungkin karena kelelahan 2 hari ini. Terima kasih atas kerja keras guru negara beberapa hari ini. Cepat pulang dan istirahat. Terima kasih, Yang Mulia, saya mohon pamit. Tidak masuk akal. Saya sudah merencanakan lama. Akhirnya berhasil menyusup ke pejabat di mana-mana. Sekarang semuanya dia kacaukan. Tuan, anehnya, wanita ini sepertinya benar-benar bisa sihir. Hanya tipuan belaka menipu orang. Jangan biarkan dia merusak rencana besar negara Q kita. Katakan pada Lin King Feng, tambah dosis obatnya lagi. Aku ingin dia mati segera. Iya. Tunggu. Bersambung. Ada apa? Aku baru 2 hari keluar kota. Aning, kenapa kamu kurus banget? Paduka, Tuan Lin beberapa hari ini, untuk menyelesaikan masalah kasino, terus bekerja keras, seharian tidak sempat makan. Lagi-lagi Xiao Jingheng. Paduka, hati-hati bicara. Jangan berani memanggil nama Baginda secara langsung. Aku pergi ke istana sebentar. Kamu jaga Aning baik-baik. Suruh wanita iblis itu keluar. Pendekar negara beberapa hari ini sangat lelah. Sudah beristirahat. Anakku baru saja kembali dari selatan. Belum sempat masuk ke rumah, langsung datang tanpa istirahat. Aku ingin bertanya, sihir apa yang dia gunakan sebenarnya? Wanita iblis, kamu sembunyikan anakku di mana? Iblis tua. Jangan keterlaluan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau menipu? Aku tidak menyentuhmu ya. Apa aku jadi nenek? Aku tuh nggak ngapa-ngapain. Pangeran, Tuan Lin ini keracunan? Apa? Aku aja nggak tega. Tangan sejahat itu. Siapa yang sekejam itu? Bagaimana bisa keracunan? Racun apa? Itu namanya racun lambat Tian Nanxing. Meski racun lambat, tapi begitu efeknya mencapai puncak orang yang keracunan dalam 2 hari mulut dan lidah mati, rasa kehilangan indera perasa hari ketiga akan mengalami gagal jantung dan mati mengeluarkan darah dari 7 lubang kalau. Begitu. Aning ini. Hari keberapa? Tuan Lin, untuk sementara tidak apa-apa, mungkin dosis racunnya tidak besar, tapi kebetulan akhir-akhir ini terlalu lelah, makanya pingsan. Saya akan menulis beberapa resep penawar racun Tuan Lin, minum selama 7 hari, nanti sembuh. Tapi resep ini akan memiliki beberapa efek samping halusinasi. Setelah 7 hari baru bisa hilang bersama sisa racun yang dikeluarkan. Aku mengerti. Kalian pulang dulu. Beberapa hari ini aku akan menemaninya tanpa meninggalkannya. Bai Feng. Kerahkan semua pengawal rahasia, selidiki siapa yang meracuni. Tangkap hidup-hidup. Aku sendiri yang akan mencincangnya. Baik. Tidak perlu diselidiki. Aku yang meracuni. Kenapa? Aning tidak memperlakukanmu dengan buruk. Dia menganggapmu seperti adik kandung. Kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Tidak ada alasan. Bunuh saja aku. Tapi aku mohon, lepaskan adikku. Lepaskan dia. Aning, kamu sudah sadar. Ada yang tidak enak badan? Kak, tidak perlu membela aku. Aku pantas mendapatkannya. Kamu percaya padaku? Aku percaya. Aku juga percaya padamu. Aku percaya pada dasarnya kamu tidak jahat. Jika kamu percaya padaku, ceritakan semuanya padaku. Mungkin saja aku bisa membantumu. Aning, apa? Keracunan. Ya, tapi sekarang guru besar sudah sadar. Setelah minum obat, tampaknya membaik. Dan guru besar berkata, dia sendiri yang tidak sengaja memakan racun. Pilih 200 pelayan yang cekatan untuk melayani Tuan Lin. Pastikan barang yang masuk ke mulut diperiksa dengan teliti. Lalu pilih 100 koki istana dan 100 pengawal. Kirim semuanya ke Biro Perjodohan. Baik. Yang Mulia, ini juga ada surat yang dikirim oleh Raja Xuan melalui utusannya. Mantan guru besar berniat memberontak. Urus sendiri. Tidak masuk akal. Perintahkan, semua pasukan pengawal istana ikut perintah Raja Xuan. Baik. Masih punya mood bercanda.
Sepertinya sudah jauh lebih baik. Pangeran, aku lihat kamu setiap hari datang ke biro perjodohan. Apakah belum menemukan wanita yang kamu sukai? Aku Putri Sah dari Wakil Menteri Keuangan. Aku sudah lama menyukaimu. Ini kantong wewangian buatanku sendiri. Apa mungkin Lin Darren juga suka pada Wang Ye? Tapi semuanya harus diurutkan sesuai waktu. Akulah yang pertama menyatakan perasaan. Benar. Semuanya harus diurutkan. Akulah yang pertama jatuh hati pada Aning. Akulah yang pertama pada Aning menyatakan perasaan. Kamu terlambat. Tak kira pikiran kakak seperti anak kecil, ternyata begitu pelit. Cemburu buta. Kalau ada orang lain yang menyatakan cinta pada Aning, aku tidak hanya tidak cemburu, tapi juga akan menemani Aning mendengarkannya. Inilah yang disebut toleransi. Lin Darren. Lin Darren, aku sudah lama diam-diam menyukaimu. Akhirnya terkumpul mas kawin, baru berani datang menyatakan perasaan. Ini sertifikat tanah keluargaku. Lin Darren sedang minum obat, tidak lihat, pergi. Lin Darren, aku sungguh-sungguh, pertimbangkan aku, ya? Oh iya. Bagaimana urusan King Feng? Sudah mengirim orang ke kerajaan Qiu untuk menyelidiki. Nanti aku akan bawa pasukan ke sana. Dan juga Guosi itu, harus temukan dia. Tenanglah. Kamu cukup istirahat yang baik. Serahkan padaku, NM. Cepat berbaring. Sudah malam. Istirahat yang nyenyak. Kamu. Kenapa kamu tidak pakai baju? Aduh. Aning mulai berhalusinasi. Aku akan panggil tabib. Baju sudah dilepas. Mau lari. Aning, tenanglah. Tidak bisa. Aku tidak bisa saat begini. Baik. Itu kata-katamu sendiri. Urus? Sudah selesai. Kenapa tidak ada ingatan sama sekali? Ini sudah dicoba, masih seperti belum dicoba. Sebenarnya bagaimana rasanya? Kakak mungkin lupa? Aku bantu kakak mengingat. Anak muda, aku sarankan kamu. Ini yang disebut perut six pack. Anakku menginap di rumah guru negara sudah sebulan penuh. Jika setiap hari cara seperti ini, anakku tidak akan bertahan lama, Ibu Suri. Jangan terlalu khawatir. Ini justru menunjukkan Pangeran dan Tuan Lin memiliki hubungan yang baik. Bukankah Anda berharap segera memiliki cucu? Akan bersambung. Aduh sial, tidak bisa. Aku harus mengingatkan Schwanner untuk lebih terkendali. Perempuan jahat. Meskipun aku untuk sementara setuju kamu pacaran dengan Schwanner, tapi kamu juga tidak boleh menyiksa Schwanner seperti ini kan? Gimana? Aku memang menyiksanya. Tanyakan padanya, apakah dia keberatan? Aning. Aku tidak keberatan. Iblis. Nenek sihir tua. Karena kamu sudah datang, hari ini kita selesaikan semua hutang lama dan baru. Baik. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Aktifkan penyebaran meme, ikat nenek sihir tua ini. Saat pertama bertemu, kamu sudah memanggilku perempuan jahat, apa buktimu? Tua tak tahu malu. Meskipun kamu bukan perempuan jahat, pasti kamu memberi santet pada anakku. Aning bukan perempuan jahat, aku sendiri yang memberi diriku santet. Hempaha. Kamu dengar, kan? Dan lagi, kamu menyuruh orang tua palsu untuk menipuku, dan juga menyuruh pembunuh bayaran untuk memburuku. Ibu, kamu minta maaf pada Aning. Aku? Aku hanya ingin mereka menipumu ke negara tetangga, supaya tidak mengganggu Schwanner di sini. Tunggu,
Kapan aku menyuruh pembunuh bayaran untuk memburumu? Sebentar. Sungguh bukan kamu. Tidak. Iya, aku. Kalau begitu, bersumpahlah. Masa gue nggak berani? Ya udah, sumpah. Kakak, hati-hati. Aku saja. Kakak, maaf. Utang nyawa padamu. Sudah kubayar? Dokter, Ternyata kakak selama ini bilang dirinya orang jahat. Maksudnya gitu, Yueyu. kakakmu bukan orang jahat. Dia terpaksa. Dia memikirkan semua orang, tapi dia mengorbankan dirinya. Pangeran, saya sudah menghentikan pendarahan pasien, tapi lukanya terlalu dalam, apakah dia bisa sadar? Tergantung pada nasibnya sendiri. Kakak bilang, kalau suatu hari dia mati, Maka surat-surat antara dia dan guru kerajaan sebelumnya. surat-surat yang mereka kirimkan, berikan pada kakak. Sampaikan maafku padamu. Orang tuamu di mataku, hanya sepotong daging mentah. Tidak, sebagai, mau dibuang ke serigala, mau, atau, semua terserah padamu. Setelah negara Qiu kita menguasai negara Xiao, kau yang paling berjasa. Kalau tidak patuh, oke. Ku dengar kau punya adik perempuan. Xiao Jingxuan, aku tidak mau menunggu lagi. Bai Feng, segera kirim pasukan. Tunggu. Bersambung. Xuan Wang, kau sudah memburuku selama 2 bulan. Tidak menyangka aku tidak ada di negara Xiao sama sekali, kan? Bajingan, kau berkali-kali mengirim pembunuh untuk membunuhku, berkongsi dengan pejabat mendirikan kasino, berniat membuat ekonomi, negara, Xiao runtuh, berkhianat dan memberontak. Apakah kau mengakui semua kejahatan ini? Aku mengakui Zhen Beizhen. Zhen Beizhen. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Atau kau berharap aku turun, bersujud, dan meminta maaf padamu? Tidak sampai setengah jam. Kalian para semut akan dipanah menjadi saringan. Dengar, prajurit negara Qiu, aku hanya memberimu 1 kali kesempatan menyerah. 1/4 jam lagi, bunuh tanpa ampun. Aduh, aku takut sekali dengan tangan kosong, bahkan tidak membawa senjata yang layak. Tidak menyangka negara Xiao tanpaku semakin hari semakin buruk. Sistem. Aku, guru negara, merasa tidak enak badan. Kali ini kuserahkan padamu, percaya, kau akan menyelesaikannya dengan baik. Apa? Sudah bermalas-malasan begitu lama? Lihat M416, ku dan katakan. Sekali lagi, ternyata ketahuan olehmu. Baiklah. Apa ini semua? Kelihatannya berbahaya. Bagaimana kalau kita menyerah? Jangan menyerah, itu sihir. Itu tipuan. Lepaskan panah. Tahan pedang. Orang tua Lin King Feng masih di tanganku. Hari ini jika aku tidak kembali, mereka juga tidak akan selamat. Oh ya, lihat, siapa itu? Ini. Mustahil. Siapa kau? Yan Wang. Bilang kau bodoh seperti babi, bahkan merendahkan standar babi. Tenanglah, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih. Terima kasih, Nona Pendekar. Tapi jika orang lain membunuhmu, aku tidak bisa mencegah, loh? Bersambung. Penasihat militer kalian sudah menyerah. Mau terus bertarung? Oh iya, lupa memberitahu kalian. Aku juga harus berterima kasih pada penasihat militer kalian ini, yang telah memberikan kepada kerajaan Xiao begitu banyak senjata baru. Dia juga yang merancang untuk mengumpulkan kalian, agar kami bisa menangkap kalian semua sekaligus. Tidak, jangan dengarkan omong kosongnya. Barang-barang ini, aku bahkan belum pernah melihatnya. Pengkhianat seperti ini, kerajaan Xiao tidak sudi mempermainkan kalian. Mau apa kau? Kau? Ayo pergi.
Jangan. Jangan. Dia membohongi kalian. Kakak, aku. Jangan bicara lagi, aku sudah mengerti. Kakakmu ini sangat pemaaf. Jadi aku mengizinkanmu berbuat salah kali ini. Tapi jika nanti masih berani menyembunyikan sesuatu dariku, akan kucincang kau menjadi 8 bagian, mengerti? Lin King Feng. Ada apa, kakak ipar? Tidak apa-apa, melihat apakah kau sudah siap. Aku bilang kalian berdua nekat, berani tidak membawa senjata sama sekali, lalu memimpin pasukan pergi berperang. Kalian gila ya? Ada apa, nenek sihir tua? Mau cari masalah lagi? Aku tidak mau ambil pusing denganmu. Aku datang mencari anakku. Kau. Hei, kenapa pakai trik ini lagi? Aku tidak melakukan apa-apa. Dokter Istana. Dokter Istana? Aduh, apakah racunnya belum hilang? Akan bersambung. Bukan maksudku, Xuan. Kamu kayaknya bikin istri sial ya? Kenapa Wan Ning sejak bersamamu sering ke tabib? Aku rasa apa yang dikatakan Ibu Suri benar. Sebaiknya kau diperiksa oleh pendeta Tao. Kasihan sekali guru negara. Sering jatuh sakit, Pangeran Xuan. Demi kesehatan guru negara, kau harus merelakannya. Selamat, Pangeran, Tuan Lin, bukan, permaisuri mengandung. Apa? Benarkah? Hamba yakin akan hal ini. Aku akan jadi nenek. Aku akan jadi paman. Hei, bukankah ini pernikahan Pangeran Xuan? Kenapa pestanya tidak di istana Pangeran Xuan? Set, ku dengar Pangeran Xuan menetap di rumah istri. Rebut bola sulam, demi keberuntungan. Semoga semua terkabul, bertemu jodoh. Semoga dapat hati seseorang, sampai tua tak berpisah. Oh ya, harus beli mainan juga. Di rumahmu tidak ada yang jaga anak? Ayahnya pergi pagi pulang malam kerja keras. Gajinya sedikit. Aku bawa anak saja, jual sayur bantu biaya rumah. Ayo, masuk istana. Minta uang pada kakaknya, buka departemen pengasuhan anak. Bersambung. Belum selesai, bersambung. Penasihat negara itu hebat banget. Lihat betapa senangnya anak-anak ini. Iya, sejak setahun yang lalu Biro Jodoh didirikan. Mulai menyediakan penitipan dan pengasuhan anak gratis. Benar-benar untuk rakyat, memecahkan masalah penghidupan yang paling utama. Tidak hanya itu, ku dengar, mulai tahun ini akan diberlakukan anak-anak usia sekolah, kebijakan sekolah gratis. Tidurlah, tidurlah. SSSD. Aning, kau sudah selesai menghadap? Yang mulia bilang tahun ini di selatan kering lagi. Tapi hidupku sekarang seperti mimpi, terus tersenyum. Bahkan menangis pun aku tidak bisa. Tidak bisa. Jadi anak perempuan kita harus sedikit menderita. Tidak bisa. Siap? Sistem, perbesar 100 kali, 1000 kali. Berani kau bersumpah di depan Dewi Aning? Bilang kau tidak menyimpan uang rahasia. Apa yang tidak berani aku? Aku bersumpah, aku tidak menyimpan uang rahasia. Berani kau bohongi aku? Kau bilang, ember kotoran ayahmu, apakah kamu yang membuatnya bocor? Aku bersumpah di depan Dewi Ning. Jika aku mengurangi timbangan, aku mati konyol. Baik, kalau begitu, aku percaya padamu. Sistem, kau bilang, aku cuma ingin cari pria tampan, jalinan cinta. Bagaimana bisa tak sengaja jadi Dewi? Sistem,